Itu semuanya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, ada seseorang yang meminang saya. Dia rajin sholat. Siapa? Bukan, ini orang lain. Oh iya, tak pikir dirimu. Siapa yang minang kok belum nggak lewat saya? Ya. Dia rajin sholat, akhlak dan karakternya juga baik. Ya. Namun ia kerja di bank yang mengandung unsur ribawi. Ya. Tepatnya pimpinan bagian akuntansi. Ya. Saya sudah istikharah, tapi masih ada rasa khawatir mendapat nafkah haram bagi saya dan anak-anak saya kelak. Saya berharap jika ada penjelasan lebih untuk tema ini, mohon penjelasannya. Pertama, kalau Anda yakini bahwa bank konvensional itu adalah ribawi, maka Anda konsisten dengan itu. Tapi masih debatable, karena tidak semua ulama itu satu kata, satu pendapat. Ada yang masih mengizinkan di dalam hal-hal kaitannya dengan transaksional. Karena kenyataannya itu dianggap darurat. Kenyataannya kita akan sulit kalau kita tidak punya urusan dengan bank konvensional. Kita mau masuk tol saja, tidak semuanya accessible. Agak sulit bagi kita. Bahkan kita bayar-bayar yang segala macam tidak semuanya syariah. Sementara yang syariah murni nggak ada di Indonesia. Syariahnya masih menyatu dengan bank konvensional. Jadi ya monggo, itu masalah pendapat. Jadi kalau Anda memang yakin itu masih ribawi, Anda cari yang lebih aman secara agama, silahkan. Khairul fitini wa ma'asi wa akibati amri. Selamat secara agama, selamat secara duniawi, dan akibat yang muncul. Tapi kalau Anda memang tidak yakin dengan itu. Sisi lain, kerja tidak hanya di bank. Rezeki Allah itu, bumi Allah luas. Apa kira-kira yang kerja di bank dengan yang di luar bank lebih banyak dari luar bank? Kalau Anda memang yakin itu. Tapi kalau Anda masih membolehkan itu sekedar nilai transaksional karena kita tidak bisa, karena umroh haji segala macam, kadang-kadang kita pakai pesawatnya orang yang kadang-kadang bayarnya juga di bank-bank konvensional. Itu. Jadi kita 100% syariah juga masih belum, itu darurat. Tetapi kalau Anda memang yakin bahwa itu ribawi, ya saya sarankan itu jadi syarat Anda. Aku mau nikah dengan kamu, pindah ke syariah atau pindah kerjaan yang lebih aman. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini kan udah istikharah, ya. Masih khawatir mungkin. Ya sudah, jangan. Ya, itu tanda kalau memang belum mantap, jangan istikharah lagi. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah boleh bagi seorang laki-laki mendekati beberapa perempuan dengan tujuan mengenalinya untuk dipilih menjadi calon istri, atau dia harus mendekati satu orang dulu, kalau tidak cocok baru mendekati orang lain? Itu teknis saja, tapi kalau kolektif gitu, koleksi gitu ya nggak benar juga. Semuanya PHP nanti, semuanya di PHP. Nanti di apa namanya? Di ghosting. Bahkan di roasting juga ya. Panas-panasi, di kompor-kompori, di segala macam. Jangan PHP ya. Jangan PHP ya, memang yakinkan dulu, kira-kira ditimbang-timbang dulu yang kira-kira yang mau diseriusi mana. Karena nanti ada juga yang dilarang namanya mukhallil. Mukhallil itu pencicip. Pencicip ada dua. Orang menikahi seseorang hanya untuk cari supaya, misalnya orang ditalak 3, kan nggak boleh nikah lagi kecuali dia pernah nikah dengan orang lain. Maka orang lain itu mau nikahi hanya sekedar syarat, nanti diceraikan terus diambil lagi. Itu namanya mukhallil. Mukhallil juga tidak boleh pencicip. Jadi PHP di mana-mana. Jadi nanti pacarnya itu sekian banyak. Jadi sampai di doi 1, doi 2, doi 3 segala macam. Itu semuanya. Jadi sampai ada mama, bebek, yayang, cinta, my love, sampai Mabes Polri, Makobrimob, ada semuanya. Nah, jadi nanti kontaknya ada mama 1, mama 2, mama 3 tuh. Pacar 1, pacar 2, pacar. Jangan. Ya, jadi seriusi dulu, itu akan lebih baik. Ya, nggak cocok baru itu. Nah, jadi supaya kita tidak menjadi playboy atau PHP di siapapun dikasih PHP, gitu ya. Selanjutnya, Ustadz, beberapa hari yang lalu saya dipinang oleh seorang pemuda yang taat beragama. Kok banyak sekali yang minang kamu? Tadi sudah ada, ini minang lagi. Ya. Realitanya kayak gini. Iya. Iya. Dia memberi syarat kepada saya
untuk tidak menyelesaikan studi dan tidak membolehkan saya untuk bekerja. Bagaimana sikap saya seharusnya? Pertama, kalau itu menjadi kebaikan Anda berdua karena mungkin dia mau diajak ke luar negeri, studinya nanti sia-sia, Anda mementingkan nikahnya nggak apa-apa. Kalau itu. Tapi kalau itu masih bisa dinego, kamu pengen segera studi itu ya penting karena nanti jadi ibu bagi anak-anaknya. Kalau dia tidak berpendidikan juga nanti, kalau ibunya O2N on, ibunya lolak-lolok tulalit, gaptek, ya nanti anaknya gimana? Yakin kan? Gitu. Ya kalau ayah sendiri nggak mau punya istri yang tidak berpendidikan, karena nanti jadi ibu bagi anak-anaknya. Makanya mama minimal S2 lah gitu, supaya nanti anaknya S1 itu masih kalah dengan mamahnya. Gitu. Kalau anaknya ibunya lulusan SD nanti kan juga susah. Ini mau cari scholarship aja sampai kemarin jangan-jangan karena nggak ngerti itu sebenarnya itu. Ya, lebih tepatnya karena malas aja sih sebetulnya. Gitu. Iya. Iya, itu. Mana yang LPDP, mana yang apa yang nggak jelas itu. Ditanya malah marah, itu ada lagi. Oke, jadi intinya didiskusikan. Tapi kalau misalnya dianya keberatan karena itu juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Anda mau lebih menguatkan nikahnya ya nggak apa-apa. Apalagi ini mau segera ditugaskan, misalnya dari duta besar di mana atau dari embassy mana. Kalau ini nunggu selesai nggak bisa, ya nggak apa-apa. Jadi nikah bukan menjadi pendidikan tidak menjadi syarat. Kalau itu ditimbang untuk kebaikannya memang nggak perlu melanjutkan, nanti dilanjutkan lagi setelah punya anak kan bisa juga pakai universitas terbuka mau apa. Iya, monggo saja dipertimbangkan. Itu. Oke, terakhir, Ustadz, bolehkah mencintai seorang laki-laki dan berharap untuk menjadi istrinya, namun tidak pernah mengungkapkannya? Boleh saja, tapi mengungkapkan juga boleh. Karena ketika ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, aku senang dengan seseorang itu, kata Nabi, katakan kepada dia, ya saudaraku, aku mencintai kamu karena Allah. Karena Allah itulah, karena ini. Aku senang sama kamu, boleh mengungkapkan, cinta itu boleh. Ya nggak boleh eksploitasi. Aku cinta terus ada hubungannya psikologis saja, jangan hubungan biologis. Aku cinta, yuk, aku juga cinta. Yuk lop-lopan ya nggak boleh gitu. Ya. Sekedar, boleh. I love you, boleh kan. I love you. Ya nggak boleh terus I marry you mulai nanti. Setelah itu, ya. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mengungkapkan cinta itu boleh. Ya nggak boleh kalau eksploitasinya satu fisiologis. Secara fisik dieksploitasi nggak boleh. Aku cinta, coba kita rasain cinta bener apa nggak boleh. Kalau cinta ya harus mau. Kadang-kadang jadi syarat. Cinta bener sama aku nggak? Kalau cinta, ayo kita ngamar, ayo kita pergi 5 bulan di sana. Lah itu bukti cinta tidak harus dengan seperti itu. Justru kalau kamu cinta, lamarlah aku. Kalau kamu cinta, datangilah orang tuaku. Lah itu baru namanya cinta. Cinta kok terus ngerasain dulu. Oh ternyata nggak jadi cinta. Nah, kan setelah dirasain enak saja. Ya gitu. Jadi tetap kita jaga koridornya secara syariah harus kita lakukan supaya sekali lagi menikah itu bukan hubungan fisik, bukan sekedar kontrak seksual. Nikah itu adalah bagian dari ibadah. Dari pernikahan bisa mensurgakan kita, dari pernikahan bisa ngirim kita ke neraka. Kalau tidak benar dari niatnya, caranya, tujuannya, segala macam harus kita koreksi kembali. Itu. Jadi makanya pentingnya pranikah itu mempersiapkan hal-hal semuanya. Termasuk pranikah itu adalah persiapan untuk menjadi seorang bapak, persiapan menjadi seorang suami. Ayatnya dihafal, hadisnya dihafal, sehingga nanti tidak ada divorce, tidak ada perselingkuhan, tidak ada KDRT, tidak ada disharmoni. Itu. Ya ilmunya itu yang lebih penting. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ayah sudah menjawab pertanyaan teman-teman. Terima kasih juga teman-teman sudah menyimak sampai akhir. Kalau misalnya masih ada pertanyaan baik seputar topik ini atau topik lain, bisa banget kirim DM ke Instagramnya Ayah di @ustadzujayanto.official. Atau kalau misalnya pengen tahu episode-episode sebelumnya, siapa tahu kita udah pernah bahas topik itu, bisa juga kita cari di playlist YouTube kita. Kalau gitu, sekian dulu episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.